Karkan ini kan belajar gitu kan, pastilah ya belajar kan, lewat SNBP juga kan masuknya. Belajar, terus latihan basket juga. Apa sih Karkan tuh kenapa bisa kuat gitu? Megang belajar keras sama latihan keras, motivasinya tuh apa gitu? Ya gimana ya, aku bukan murid yang terlalu rajin gitu. Dan aku masih ingat banget pas wisuda kan dikasih ijazah gitu, terus di belakangnya ada nilai dan ya nggak sesuai dengan harapan lah intinya gitu. Jadi dari situ aku pas masuk SMA nih, aku itu ada kayak visi dan goal buat ya setidaknya bisa lebih baik dari yang SMP gitu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Sigara Ninggeya Putri Raharjo, kalian bisa panggil aku Ayu. Sekarang balik lagi di podcast produktif dengan host yang baru, yaitu aku. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pasti teman-teman GIS ini udah pada tahu, yaitu Kak Muhammad Arkan Ali. Yeay! Oke, Kak Arkan, gimana kabarnya? Baik dong. Baik, wih, anak UI nih guys, anak UI, asik. Jadi aku nih undang Kak Arkan di sini buat kita ngobrol-ngobrol santai aja sih seputar kehidupan Kak Arkan setelah lulus dari SMA Global Islamic School dan keseharian Kak Arkan di Global Islamic School. Ini kan sekarang lagi anak UI nih. Fakultas apa kemarin? Fakultas Kedokteran. Kedokteran, oke. Dan Kak Arkan ini juga dikenal sebagai kapten basketnya SMA Global Islamic School. Itu udah berapa tahun tuh jadi kapten basket? Kalau kapten tuh baru kelas 12 ya, karena kelas 12. untuk kelas 11 sama 10 itu kakak kelas yang kaptennya. Oke, berarti Kak Arkan nih, berarti pas DBL itu jadi kapten juga? Iya, DBL tahun kemarin banget aku jadi kaptennya. Oke, berarti Kak Arkan ini apa ya, caranya dia manage belajar dan latihan basket tuh pasti apa ya, kayak gimana ya, harus balance banget gitu. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Arkan. Jadi Kak Arkan ini kan belajar gitu kan, pastilah ya belajar kan, lewat SNBP juga kan masuknya. Belajar, terus latihan basket juga. Apa sih Kak Arkan tuh kenapa bisa kuat gitu? Megang belajar keras sama latihan keras, motivasinya tuh apa gitu? Biar bisa latihan terus, belajar terus tanpa kena lelah gitu. Asik. Gimana tuh? Gimana ya? Ya yang pasti tuh dari awal aku masuk kelas 12 aku udah ada kayak tekad atau kayak willingness untuk nomor satukan sekolah gitu. Jadi meskipun ada kayak latihan basket atau event-event sekolah itu aku pasti bakal ngeluangin waktu untuk mengusahakan nilai yang bagus gitu agar bisa lolos di SNBP gitu. Jadi ya meskipun emang susah ya ngebalance basket dan juga sekolah, aku ya dengan willingness itu aku bisa mengeluarkan waktu meskipun busy dengan basket itu aku pokoknya ngeluangin waktu biar bisa belajar dan mendapatkan nilai sesuai dengan harapan aku. Gitu. Berarti memang impiannya tuh goalsnya di SMA itu buat jadi menomorsatukan sekolah gitu. Memang dari awal kayak gitu impiannya. Oke. Berarti tapi Kak Arkan ini masuk Fakultas Kedokteran memang udah impian atau maksudnya alasannya kenapa? Alasannya kenapa bisa kan kapten basket ya? Kapten basket, main basket, ya mungkin orang bilang kayak ambil olahraga gitu. Ini ambil kedokteran gitu. Itu alasannya apa tiba-tiba ambil kedokteran? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin kenapa tuh ya karena dari kelas 10 sama 11 aku emang lebih tertariknya kayak ke biologi gitu. Meskipun kayak di keluarga aku apalagi ayah aku yang dia tuh kerjanya kan di bidang teknik itu. Jadi ya secara tidak langsung sebagai anak laki-laki ya tertarik. Ekspektasinya jadi anak teknik. Tapi kalau aku sendiri tuh emang maksudnya suka, tapi tidak terlalu pede dengan matematika atau hitung-hitungan. Jadi kalau teknik tuh off dulu gitu. Jadi aku cari lagi apa nih yang kayak cocok, gitu. Play to my strength, tapi juga aku memiliki interest juga gitu. Terus aku ketemu kedokteran gitu. Jadi kelas 10, 11 aku udah mulai interest nih kedokteran. Apalagi aku juga biologi itu suka belajar tentang kayak sistem organ gitu, seru gitu. Jadi ya udah gitu. Terus nanti kelas 12 tuh aku juga mulai mantapkan pilihan gitu. Udah lihat kedokteran kayak gini, waktu sekolahnya gitu kan biasanya bilang orang itu kalau kedokteran lama gitu kan, tapi
karena emang udah dikasih saran sama orang tua, juga teman-teman sama guru, apalagi Miss Rina gitu kan, ya udah jadi mantepin kedokteran gitu. Oke, big thanks buat Miss Rina ya. Dan Kak Arkan akhirnya lolos SNBP. Alhamdulillah. Terus selama proses itu ada tantangan nggak sih? Tantangan, mungkin kalau buat SNBP tantangannya gimana ya? Apa? 3 tahun kan kalau 3 buat tahun. mungkin Iya ngelawan rasa malas aja sih. Tapi karena memang dari dulu aku udah kayak ada tekad tadi kayak willingness untuk try my best gitulah. Jadi kayak oke, malasnya bisa aku singkirkan gitu, alhamdulillah. Dan mungkin satu lagi itu kayak PD-nya untuk memantapkan pilihan itu juga merupakan tantangan buat aku. Karena dulu aku sempat ragu banget sampai beberapa hari sebelum kita buat milih program studi SNBP itu aku juga masih bingung mau program studi apa. Jadi ya aku benar-benar bingung. Terus aku sering nanya sama Miss Rina dan juga Miss Nova kayak Miss kayaknya aku ganti deh pilihannya jangan FK gitu. Aku sempat bilang gitu. Terus kata Missnya udah nggak apa-apa, kamu pikir-pikir dulu baik-baik. Terus aku ingat disuruh sholat apa gitu. Istikharah. Ya istikharah. Dan ya habis konsultasi sama orang tua dan juga guru-guru akhirnya aku milih FK gitu. Akhirnya mantep banget gitu. Mantep. Oke. Kak Arkan ini kan udah bisa dibilang sama temen, karena aku sebelum ngundang Kak Arkan nih, sebelum Kak Arkan datang tuh aku banyak banget nanya-nanya ke teman-teman aku, ke kelas 11 juga aku nanya-nanya Kak Arkan tuh kayak gimana sih gitu kan, orangnya tuh kayak gimana, kesehariannya kayak gimana. Kak Arkan itu katanya kayak punya kunci, kan ini jatuhnya udah sukses lah ya untuk masuk SNBP yang FKU itu impian jutaan orang gitu, ya kan. Jadi gimana sih? Kuncinya apa gitu? Selain keluarga itu tadi, kuncinya apa? Belajar kah atau apakah? Mungkin kalau buat aku sendiri sih emang meskipun iya ada faktor suksesnya masih belum bisa dikatakan sukses karena ini masih awal dari perjalanan ya gitu. Tapi ya memang benar aku memang alhamdulillah dapat kesempatan yang banyak orang impikan gitu. Tapi mungkin kalau kuncinya itu ya balik lagi ke tadi, kalau buat sekolah ya secara akademis ya paling setiap kali ada tugas, pokoknya rajin. Terus rajin kerjain tugas, rajin belajar buat ulangan, terus ya fokus sama goal kalian gitu. Kalian nggak harus kayak, ngeliat orang lain kayak gimana gitu, jangan gampang FOMO lah intinya gitu. Oke, nggak FOMO. Terus mungkin yang paling penting sih, kuatin ibadahnya gitu. Ibadahnya, Masya Allah. Apalagi ya kelas 12 tuh gimana ya, kan sering dibilangin kayak jalur langit gitu. Dan menurut aku itu emang bener sih, kayak kalau kalian punya ketenangan dan kayak percaya bahwa kayak usaha kalian akan terjawab gitu, ya insya Allah dapat gitu. Mungkin gitu. Jadi Kak Arkan ini kuncinya ibadah lah gitu ya. Yeah. Jalur langit istilahnya, tapi tetap nyata buat Kak Arkan itu. Nyata Banget. Karena Pak Mansur juga sempet mention, itu kan aku juga ngobrol-ngobrol sama Pak Mansur sebelum aku ngobrol sama Kak Arkan. Kata Kak Arkan itu selalu ada di saf terdepan kalau sholat berjamaah, Masya Allah. Itu emang inisiatif mau sholat di depan terus gitu? Sebenarnya awalnya sih bukan begitu, karena emang kebetulan itu dulu ya pas kelas 10 kan aku tuh bisa dibilang agak loner gitu ya. Jadi nyari temen, ada temen tuh yang duduk di depan, jadi aku ikut depan aja. Terus with time aku ketemu, aku kayak berinisiatif bahwa kayak kan kalau sholat di saf terdepan itu ada kayak manfaatnya kan, kayak dapat, kalau setahu aku sih dapat pahala yang lebih besar itu. Jadi ya udah nggak apa-apa, sambil nemenin temen juga bisa dapat pahala, kenapa enggak gitu kan. Gitu. Jadi gitu sih. Sekalian buat nyari teman juga, terus mendekatkan diri juga gitu ya. Iya gitu. Oke. Terus ini kan impian Kak Arkan buat menomorsatukan sekolah mungkin sudah tercapai ya. Karena ini banyak nih prestasinya, aku ngelis loh. Juara-juara lomba basket gitu, lomba debat kayak gitu-gitu kan, udah menjuarasatukan sekolah. Terus masuk SNBP juga, terus masuk fakultas yang diinginkan juga, berhasil juga. Kak Arkan itu kedepannya bakal mau kayak gimana sih? Kan ini impiannya udah tercapai nih. Ada impian baru lagi nggak setelah? Kalau impian baru mungkin ya pertama ngelaluin preklinik gitu kan. Ya pasti ada goals juga di situ. Dan mungkin kalau sekarang sih nggak bisa kayak say one by one karena emang belum kepikiran gitu ya. Tapi yang pasti
ya pengen lulus jadi dokter gitu. Amin. Dan ini impiannya gimana ya? Impiannya yang agak unik, mungkin nggak terlalu relate buat orang lain. Tapi karena aku emang pengalamannya olahraga, aku emang cita-citanya itu jadi dokter olahraga gitu, atau dokter yang bisa bekerja di bidang olahraga. Jadi bisa baik itu kayak jadi dokter ortopedi atau dokter olahraga gitu. Itu emang impian sih sebenarnya, kayak dream gitu. Kalau misalkan tercapai, aku bakal satisfied banget gitu. Oke, amin, amin, semoga tercapai ya Kak ya. Kan impiannya Kak Arkan buat jadi dokter berarti udah dari kelas 10 ya. Pernah ini nggak sih ada, kan belajar terus ya, belajar di kelas 10 kan, apa dari SMP dong berarti kalau misalnya mau ngejar SNBP dari kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 Kalau kan? SNBP itu kan nilai rapot 1 sampai 5. Jadi yang diambil itu dari kelas 10, 11 sama 12. Oke, itu selama belajar tuh pernah ngerasa kayak aduh capek gitu, aduh pengen nyerah, cuman kayak udah di tengah jalan kalau nyerah kayaknya sayang, atau pernah nggak kayak ngerasa misalnya lagi belajar nih terus keinget sama momen-momen yang dulu waktu masih kecil aku nggak belajar segiat ini gitu, aku kangen di sama masih kecil, pernah nggak kayak gitu? Ya kayaknya semua orang pasti deh. Mungkin bukan pengen nyerah tapi lebih ke malas aja ya gitu. Kalau belajar kan biasanya tuh kayak capek ya, gitu. capek gitu. Udah nanti besok aja. Tapi tahu-tahu besoknya tinggal beberapa jam doang sampai ulangan kayak nggak bisa gitu kan, nggak bakal efektif gitu. Jadi biasanya tuh kalau kayak begitu aku sering ngingetin kayak waktu SMP ya, aku tuh juga sempat SMP di GIS. Dan ya gimana ya, aku bukan murid yang terlalu rajin gitu. Dan aku masih ingat banget pas wisuda kan dikasih ijazah gitu, terus di belakangnya ada nilai dan ya nggak sesuai dengan harapan lah intinya gitu. Jadi dari situ aku pas masuk SMA nih, aku itu ada kayak visi dan goal buat ya setidaknya bisa lebih baik dari yang SMP gitu. Pokoknya try my best, try my hardest, dan insya Allah nanti nilainya mengikuti hasil aku gitu. Jadi kayak sesuai harapan. Berarti pernah lah ya, letih lesu gitu lah ya. Pastilah. Berarti Kak Arkan ini kan misal belajar nih, mau ulangan. Itu belajarnya itu sistemnya nggak SKS dong? Atau SKS gak? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Berarti masih ada SKS-nya dikit lah ya. Iya, kalau kelas 12 kan sibuk banget gitu ya. Sibuk Jadi banget. kadang-kadang terpaksa gitu. Tapi biasanya ya kalau bisa seminggu sebelumnya gitu. Oke. Berarti ya usahain nggak SKS lah. Usahain gitu. pastilah. Oke, biar lebih maksimal gitu. Benar. Kak Arkan punya tokoh inspiratif gak yang bisa di ini cerita? Tokoh inspiratif. Siapapun itu, mungkin keluarga kah atau idola kah mungkin? Mungkin kalau tokoh inspiratif ya keluarga. Tapi kalau lebih spesifiknya ayah saya. Karena kebetulan ayah saya tuh waktu pandemi qadarullah meninggal. Jadi ya dari situ tuh aku benar-benar ada kayak moment of awakening gitu, kayak sadar gitu bahwa semuanya itu nggak bisa ditanggung oleh ayah saya. Karena dulu tuh ya bisa dibilang karena aku murid yang nggak terlalu rajin, jadi semuanya aku andal. Oh ya udah kalau misalkan nggak masuk SMA favorit, ya udah gitu kan ada ayah gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Jadi aku udah benar-benar memiliki kayak tadi tekad untuk setidaknya jangan sampai jadi beban untuk orang lain, apalagi buat aku sendiri gitu. Jadi benar-benar harus mencoba untuk try to be the best version of myself gitu. Oke. Impiannya, tokoh inspiratifnya ayah gitu. Oke. Kangen sama ayah berarti? Kangen lah pasti. Kangen dong. Berarti Kak Arkan ini berapa bersaudara di rumah? 3. 3? Cowok semua katanya ya? Cowok, benar. Kak Arkan anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua, oh anak tengah? Anak tengah. Oke, berarti semuanya deket sama mama ya? Deket lah. Deket banget. Oke. Kak Arkan kan banyak dikenalnya tuh, karena aku juga nanya sama teman-teman aku, Kak Arkan tuh teman-teman lingkungan pertemanannya kayak gimana sih gitu kan? Terus katanya Kak Arkan ini lebih ke ya sama siapa aja gitu loh. Jadi kayak nggak yang main geng-gengan, enggak Kak Arkan tuh. Jadi Kak Arkan tuh kok kenapa bisa bisa berprestasi itu karena mungkin pertemanan, nggak merasakan pertemanan yang toksik mungkin ya. Jadi aku mau nanya nih Kak Arkan, kalau misalnya dikasih waktu lagi buat ngulang waktu gitu, Kak Arkan mau lebih tetap milih belajar terus atau enggak main?
Eh, Milih belajar atau main gitu? Kalau misalnya mau disuruh ulang waktunya. yang Tetap pasti sih belajar. harus belajar ya. Tapi mungkin salah satu hal yang pengen aku lakuin kalau misalkan bisa ulangin waktu ya adalah untuk bergaul lebih. Karena Oke. jujur kalau kelas 10-11 tuh aku orangnya kurang bergaul gitu. Jadi kayak biasanya ini di rumah aja gitu kalau misalkan liburan, atau kalau misalkan diajak sama temen tuh biasanya nonton itu aku sering nolak gitu. Oke. Karena ya nggak tahu, pokoknya aku lagi Maunya sendiri aja iya gitu. maunya sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Introvert kah? Introvert lah. Oh, introvert. MBTI-nya apa? Kenapa? MBTI. Nggak tahu. Oh, nggak tahu Nggak MBTI. tahu. Berarti intinya introvert gitu. Iya, maksudnya tergantung mood sih sebenarnya. Kadang-kadang aku kalau misalkan udah nyaman ya ngomong sepanjang apa gitu bisa gitu. Tapi kalau misalkan belum kenal ya cenderungnya lebih diem gitu. Berarti itu ada penyesalan sedikit lah di situ ya? Iya. Berarti nanti kuliah mau gimana? Mau banyak-banyak punya teman? Ya kayaknya semua orang mau deh punya temen gitu. Iya, maksudnya kayak enggak, maksudnya kalau misalnya kan di SMA nih kalau diajak nonton, diajak main suka nolak. Nanti kalau misalnya di kuliah mau ngulangin hal itu atau nerima lah sekali-sekali? Ya mau nerima lah sekali. Apalagi bisa menambah relasi juga kan. Oke. Butuh sih itu ya? Butuh. Butuh banget. Kan tadi Kak Arkan tuh sempat bilang sempat capek juga ya belajar terus. Motivasi Kak Arkan biar semangat lagi tuh apa? Motivasi mungkin selain yang tadi ya kayak try to be the best version of myself, aku juga karena mungkin pengalaman berolahraga, aku kayak orang kompetitif gitu ya. Jadi aku pengen jadi yang terbaik gitu lah. Gitu. Jadi yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Ya jadi terbaik di antara teman-teman gitu. Okay. Pasti ada rasa kayak gitu satisfied gitu kalau misalkan kamu tuh yang paling terbaik di kelas gitu. Ngerasa bangga sama diri sendiri. Bangga sama diri sendiri pastilah. Kalau Karkan tuh sekarang kan kuliah. Sekarang lagi sibuk apa? Jujur nggak terlalu sibuk sih. Nggak terlalu sibuk. Tapi enak karena pas kelas 12 kan sibuk banget gitu. Dari ujian, terus harus bimbel lagi. Tapi sekarang kan udah nggak ada apa-apa. Paling ngurusin berkas-berkas buat daftar ulang. Tapi lebih ke melakukan hal yang aku nggak bisa lakukan pas kelas 12 gitu. Oke. Berarti kayak main gitu, bener. nonton gitu. Oke, berarti kebayar banget ya capeknya. Berarti Kak Arkan nih berarti ospek kapan? Kurang tahu sih, tapi kayaknya Agustus kayaknya. Masih lama? Masih dong. lama juga. Oh, bakal nganggur terus di rumah ya? Iya, bisa dibilang. Kayaknya dari sampai seneng banget gak ada kerjaan apapun, jadi sampai bosen gitu kayaknya gitu, bakal kayak gitu deh. Udah di titik bosen belum? Udah sih dari beberapa minggu. Iya. Soalnya aku juga ngundang ke sini tuh, aku bilang sama Mansur, Pak, Kak Arkan emang nggak sibuk gitu kan? Terus kata Pak Mansur, enggak sih, ini katanya dia oke aja gitu. Ya udah akhirnya aku juga penasaran. Akhirnya aku tanya-tanya tuh sama kakak aku, emang kalau misalnya abis keterima SNBP dia nggak ngurus apa-apa gitu? Soalnya kan ada juga yang langsung les, langsung ngambil atau langsung ngambil kayak berkontribusi di kegiatan-kegiatan kayak misal jadi volunteer atau apa. Kak Arkan nggak ngambil? Sebenarnya juga dikasih tahu sih sama mama, dan juga lihat di Instagram kan banyak emang peluangnya. Mungkin bisa gali informasinya lagi terhadap hal itu. Oke, berarti sekarang masih main-main aja gitu di rumah? Iya sih, tapi emang mungkin kalau buat persiapan buat kuliah aku sempat daftar buat kayak help class calon mahasiswa baru untuk FK gitu. Jadi kayak nanti dikenalin mata pelajarannya apa aja gitu. Iya. Berarti kayak buat permulaan gitu ya, biar nggak kaget-kaget banget. Benar. Tapi Kak Arkan udah tahu belum kalau misalnya kayak FK tuh bakal apa aja perjalanannya? Kak Arkan bakal ngambil ini nggak, spesialis nggak kira-kira? Untuk sekarang fokusnya lulus dulu gitu. Tapi kalau dari mama emang maunya spesialis gitu. Saya juga mau, tapi lihat dulu deh gitu. Lihat dulu deh ke depannya gimana ya. Bener. Oke, berarti tapi ada nggak impian selain jadi dokter? Impian lain selain dokter? Udah nggak ada, dokter doang ya? Iya deh, kayaknya kayak dokter doang ya? Maksudnya kalau misalkan saya second guess sekarang, ya nggak ada gunanya kan, saya udah keterima jadi dokter, jalanin aja gitu. Jalanin dulu deh berarti. Oke, apa lagi ya? Oke, Kak Arkan nih boleh nggak ceritain satu momen yang bikin Kak Arkan tuh happy banget di sini?
bisa sekolah di sini? Di GIS, apa ya? momen. Mungkin salah satu highlight di GIS tuh ya pasti DBL sih kalau buat aku. DBL, tetap ya, teman-teman DBL ya. Pokoknya kalau kita masuk ke GOR ya, mungkin nggak banyak orang tahu, tapi sebagai pemain tuh kayak lampunya tuh ya, aduh bright banget. Jadi kayak ngerasa bener-bener tegangnya, terus atmosfernya, ngeliat teman-teman kita ngedukung kita, terus main juga basket kan seru gitu, terus nanti diposting di Instagram gitu. Wah, pokoknya atmosfernya benar-benar kena gitu. Oke. Berarti Kak Arkan udah ikut DBL berapa kali? Udah 2. Udah 2 kali ya? Waktu kelas 11 berarti sekali? Iya, kelas 11 sekali. Oke, bangga banget. Berarti kayak kalau misalnya masuk GOR itu rasanya tuh kan, ini lampu-lampu nih gitu kan. Itu langsung kayak, langsung deg-degan banget, nervous banget, atau kayak, gue harus bisa nih gitu. Dulu pas kelas 11 gitu, karena aku sebenarnya belum benar-benar kayak paham dengan apa itu DBL gitu. Jadi aku masih kayak, udah jalanin aja. Tahu-tahu udah di GOR, ada lampu gini, aduh gitu, pokoknya tegang banget. Terus pas kelas 12 udah tahu kan, udah ada pengalaman, jadi udah kayak, oke, gue bisa, kemarin gue udah jalanin gitu. Oke, berarti yang paling Kak Arkan highlight selama sekolah di SMA Global Islamic School itu DBL-nya. DBL sih. DBL-nya. Gimana teman-teman DBL sama Kak Arkan? Teman-teman DBL maksudnya gimana kondisinya? Kayak misal kayak selama latihan tuh kekeluargaannya kayak gimana? Oh, iya. Cukup berasa sih. Cukup berasa cukup berasa. Apalagi buat adik kelas sekarang kan. Gimana ya? Aku ingat tuh pas kita juga nggak sempet sampai ke final kan. Iya. Terus kita sempet ngomong gitu. Terus kayak pada nangis-nangisan gitu. Oh iya. Terus kayak ya emang berasa sih kayak ini perjalanan terakhir. Sebagai kelas 12 kan kita juga bakal ngelanjutin studi kita. Jadi kayak ngelihat adik kelas kita yang harus ngelanjutin, pokoknya kita bilang kayak udah kalian nih udah ngelihat DBL gimana gitu. Jadi kayak kalian tuh punya tanggung jawab bukan hanya ke kalian sendiri tapi juga untuk kita buat ngebanggain kita gitu mungkin. Berarti kalau misalnya nanti tahun ini tahun ini kan ada DBL lagi nih. Kak Arkan bakal nonton? Insya Allah. Insya Allah nonton ya. Oke. Berarti ada yang mau disampaikan nggak mungkin buat teman-teman, kan ini kan masih pada sekolah, iya, gitu bener. kan, lagi pada sekolah, lagi pada berjuang nih, buat yang kelas 11 nih, mulai fokus, mulai ngejar SNBP, mulai les kemana-mana, yang kelas 10 juga lagi kurikulum merdeka kan tuh kan lagi nentuin jurusan, ada nggak kata-kata motivasi buat teman-teman DBL deh, buat teman-teman DBL, kan lagi pada belajar nih. Oh iya, buat semuanya lebih general aja ya. Mungkin buat kalian, apalagi buat aku yang lulusan SNBP, mungkin ini nggak terlalu relate buat aku, tapi aku ngelihat teman-teman aku juga nih kayak kalau kalian memang mau lulus di PTN impian kalian, apalagi lewat jalur SNBP, SNBT atau mandiri ya, kalian tuh harus memiliki goals dan juga memiliki tekad untuk benar-benar mencapai itu. Jadi semuanya itu harus kalian korbankan demi mendapatkan goals itu. Dan buat aku mungkin tips secara umum aja ya, kalau buat kalian ini kan SNBP juga bukan sebuah jaminan ya. Jadi dari sekarang boleh banget incar materi UTBK gitu. Dan kalau buat SNBP kalian mungkin kalau buat nilainya intinya rajin kerjain tugas dan juga belajar buat ulangan. Dan yang pasti mungkin yang terakhir ya, enjoy aja prosesnya. Mungkin saat itu terasa susah, ya emang susah, tapi pas udah lolos rasanya enak banget gitu. Pokoknya bersyukur aja kalian bisa melalui proses ini dan ya nikmatin aja gitu. Oke. Kak Arkan, aku kan baru kepikiran nih. Kak Arkan, tunggu dulu. Kak Arkan itu, tunggu dulu, aku nervous. Tunggu dulu. Oke. Kan Kak Arkan nih jadwalnya padat. Misal kayak buat belajar, lagi-lagi belajar, latihan basket gitu. Sempet gak sih buat family time? Kan katanya tadi main kurang nih, suka nolak. Sempet gak family time gitu sama keluarga? Kalau family time lah pasti. Karena aku sering nolak hanging out with friends gitu, jadi aku banyak waktu untuk keluarga, family time. Ya, jadi biasanya kalau
keluar itu emang sama keluarga gitu. Dari dulu sih emang prinsipnya gitu kalau di keluarga aku, kita kalau mau keluar biasanya emang bareng keluarga gitu. gitu. Jadi family time sering berarti ya? Sering sih, sering. Oke, berarti support utamanya sebenarnya keluarga? Iya, I'd say keluarga. Mungkin itu aja sih yang bisa kita obrolin. Cuman Kak Arkan ada yang mau diobrolin lagi nggak? Atau topik baru gitu mungkin? Apa ya? Lagi nggak kepikiran sih lagi nggak kepikiran. Ini sama-sama nervous berarti ya? Iya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita obrolin sama-sama bareng Kak Arkan. Makasih juga ya Kak Arkan udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng aku di podcast produktif. Semoga kita bisa ketemu lagi pas DBL 2024 ya? Iya, 24. Semoga kita bisa ketemu lagi, kita bisa tetap silaturahmi. Dan buat teman-teman yang nonton sekarang, kalian bisa cek Instagramnya Kak Arkan, asik. Follow Instagram Kak Arkan buat tahu kegiatan Kak Arkan yang akan menjadi seorang dokter. Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian nonton, entah itu malam, siang, pagi, sore, tengah malam juga. Semangat terus buat teman-teman yang lagi kejar univ impian dan yang lagi berjuang buat belajar, yang berjuang buat belajar, yang buat mau lomba-lomba futsal atau basket gitu. Semangat terus latihannya. Kalau kata Kak Arkan jangan males ya, jangan males. Jangan sering-sering SKS juga karena itu sangat bikin waktu tidur juga keganggu ya. Oke, gitu aja sih teman-teman. Sampai ketemu di podcast produktif selanjutnya. Dadah.